Sekarang gilirannya Bung Idrus untuk bercerita. Silakan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Susah loh menghadirkan mereka ini di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang Adi Aksa. Kemudian ada sahabat saya Jumhur Hidayat. Kemudian ada sahabat saya Sultan. Ini Sultan ini sejarahnya sama saya. Dari pemuda masjid jadi ketua KMP saya begitu. Cuman satu, karena saya mungkin dianggap tidak berhasil di pemuda masjid, akhirnya saya masuk pesantren juga gitu ya. Jadi kalau cuma bedanya Jumhur itu masuk pesantren karena gara-gara WhatsApp barangkali. Ya, saya masuk pesantren itu ada jujurnya juga. Kiai saya di Kuningan karena jujur mengatakan, tadi saya sudah bicara dengan Adi Aksa bahwa yang meringankan tidak menerima dan tidak menikmati tapi tetap masuk pesantren, ya enggak apa-apa. Ya, kemudian yang kedua saya bilang dengan Adi Aksa, kan dengan Adi Aksa ahli hukum. Saya bilang hampir semua politik itu dicabut hak politiknya, tapi alhamdulillah saya enggak dicabut apa-apa gitu loh. Ini kan luar biasa betul. Ya, dari yang lain-lain itu belum tersangka sudah digeledah. Saya sudah terdaftar di pesantren dan sudah masuk pesantren enggak digeledah. Ya udah, saya bilang ini juga berarti teman-teman di Kuningan masih jujur juga gitu ya. Jadi ada kejujuran. Artinya orang yang tidak menikmati enggak usah digeledah. Orang yang tidak menikmati enggak usah dicabut hak politiknya. Jadi saya kira ini alhamdulillah dengan Diaksa. Jadi semua saya terima, makanya ya saya keluar. Begitu keluar pesantren saya langsung silaturahmi dengan siapapun, termasuk Dinda Haris. Ini ketua umum. Saya katakan lanjutkan, yang punya sanad itu Anda. Jadi ini pemuda masjid kan harus ada sanadnya. Jadi hadis yang diterima itu harus ada jelas sanadnya. Jadi kalau tidak jelas sanadnya, ya jangan kita terima hadis itu. Dan sanadnya itu harus mutawatir. Oh, iya. Jadi banyak itu, yang banyak ya ketua-ketua umum hadir dan lain-lain sebagainya. Dan OKP juga begitu. Iya. Nah, saudara sekalian, ini yang di luar, kalau memang KNP masuk biar persatuan kita lebih kuat. Jadi jangan. Nah, ini juga memang suatu tradisi. Jadi datang mau mengikuti sarasehan tetapi hanya ngobrol di luar, ya itu setengah KNPI itu. Ya, jadi kalau ini tolong gitu ya. Yang di luar masuk. Saudara sekalian, gini. Dulu ketika saya diwawancarai oleh siapapun, pertama kan mempertanyakan apa sih prestasi Bung Adi Aksa. Ini memang begitu kalau sudah dengan TV-TV itu. Saya katakan gini, salah satu dari sekian banyak prestasi yang dicapai oleh Bung Adi Aksa adalah karena pada waktu itu pasca reformasi, ya semua jadi ide dasarnya, tapi tidak termasuk sahabat kita ya rahmat Bung Hidayat Jumhur, ya semua yang berbau Orde Baru itu harus dibubarkan. Itu dulu begitu. Dan oleh karena itu maka saya katakan tugas utama Bung Adi Aksa pada waktu itu adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun. Karena memang ini persoalannya di situ dulu. Iya. Jadi ini persoalan karena jadi ketua umum pasca itu. Jadi saya begitu saya lihat Bung Adi Aksa, jadi syukur saya belum terpilih ketika itu. Karena kalau tidak berarti saya juga larut dalam dialog hanya satu temanya, mempertahankan eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun. Dan oleh karena itu, andai kata Bung Adi Aksa tidak berhasil pada waktu itu, maka kita tidak ada ber-KNPI lagi hari ini, karena ini barang sudah bubar. Wow. Karena itu tepuk tangan kepada Bung Adi Aksa. Ya. Iya, ini penting. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang lain-lain, tetapi karena ini kita dibatasi, makanya saya sudah nyontek hanya saya tulis-tulis supaya
jangan terlalu banyak saya bicara. Ya, ya. Nah, persoalannya setelah ini mempertahankan eksistensi KMPI, maka tugas saya apa? Sebagai pelanjut, melanjutkan. Karena ini sudah dipertahankan eksistensi, maka saya harus naik kelas. Harus naik kelas. Kalau saya lagi memberikan tema mempertahankan eksistensi, berarti tidak ada perubahan. Dan oleh karena itu, langsung pada waktu itu saya katakan bahwa saya menggunakan konsep rejuvenasi. Ya, suatu perubahan, suatu proses untuk melakukan langkah-langkah melahirkan kembali. Ini melahirkan kembali dalam tentu dalam arti konsep itu nanti. Ini KNPI yang melalui perubahan-perubahan nyata di internal KNPI agar supaya terjadi persepsi berubah kepada KNPI positif, penilaian yang positif dan lain-lain sebagainya. Itu yang saya lakukan ketika itu. Dan ini Bung Rahmat ini sebenarnya memang karena tadi Bung Adi Aksa mengatakan ini tukang olah mengolah. Jadi pada zamannya Bung Adi Aksa juga eksis, zaman saya lebih eksis lagi. Karena dalam rangka untuk melakukan perubahan ini perlu olahan-olahan Bung Jumhur. Nah, tanpa ini tidak bisa. Nah, oleh karena itu maka selaku ketua umum pada waktu itu saya mencoba melakukan suatu konstruksi berpikir bahwa untuk melakukan rejuvenasi ini paling tidak kita memiliki 5 hal pada waktu itu secara konseptual. Yang pertama adalah memang perlu ada semangat. Semangatnya jelas sudah ada. Tetapi semangat tidak cukup saudara-saudara sekalian. Karena kalau hanya punya semangat, tidak punya ilmu perjuangan, kita bisa mati konyol. Ini, maka perlu namanya ilmu perjuangan, perlu strategi perjuangan. Ini penting. Tanpa strategi perjuangan kita mati konyol. Ini yang saya kira yang harus kita pahami betul. Kemudian yang ketiga, setelah kita punya ilmu perjuangan, maka kita perlu jaringan perjuangan. Karena kita harus, apalagi wadah KMP ini wadah berhimpun, maka tidak bisa kita berjuang hanya kita sendirian. Semakin banyak dukungan, semakin banyak jaringan dan itu bergerak secara simultan, maka perjuangan kita ini pasti akan mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, perlu program perjuangan yang nyata. Itulah program-program KNPI. Itu kita wujudkan untuk mencapai ini semua. Dan yang terakhir adalah memang perlu dukungan fasilitas. Ya, kalau tadi dengan Diaksa sudah mengatakan ada 3 hal, ada isi tas, ada apa ya, tapi saya menggunakan ini perlu dukungan fasilitas. Jadi 5 hal ini penting. Nah, saudara sekalian, saya mengawali pada waktu itu adalah perubahan secara konseptual. Ini perlu dulu, karena kenapa perlu dilakukan perubahan? Perlu rejuvenasi. Kenapa? Karena memang ada perubahan yang terjadi pada waktu KNPI lalu itu enak-enak. Makanya tadi saya mau ngomong itu kepada Bang Akbar. Enak-enak, kenapa? Karena fasilitasnya jelas, dijamin oleh GBHN, dijamin oleh undang-undang. Dari pusat sampai ke bawah semua ada anggaran. Zamannya dengan Diaksa nggak ada itu. Kalau dulu semua pemuda itu kekuatannya ada pada rekomendasi. Mau keluar negeri harus ada rekomendasi dari KNPI. Mau jadi caleg harus ada rekomendasi dari KNPI. Tanpa itu, dan bahasanya ketika itu adalah KNPI berada pada epicentrum dinamika kepemudaan Indonesia. Itu yang terjadi, dan ini didukung oleh fasilitas dan tidak lagi berpikir masalah uang, masalah isi tas itu tadi deh, nggak ada lagi. Dan yang terpenting lagi adalah seluruh pejabat yang ada di Republik ini, DPP KNPI, pembina penasihatnya siapa? Menteri-menteri semua. Kemudian di provinsi gubernur, di kabupaten bupati. Nah, saya malah bilang kalau memang seperti itu ya nggak usah. Itu yang sana. Ini yang harus kita ubah. Bagaimana KNPI ini kita jaga eksistensi dan survivabilitasnya tanpa itu semua.
Ini tampak itu semua. Jangan KNPI bangga karena ada dukungan. Jangan KNPI bangga karena sudah ada anggaran. Saya katakan itu tidak usah sekolah, itu si anak kecil juga bisa. Itu doh. Jadi anak kalau sudah ada anggarannya semua sudah, ya udah. Jadi Rahmat tidak usah lagi olah-olah. Bertong nggak usah lagi karena tidak ada lagi bahan diolah, barang sudah ada. Nah, ini kan persoalan. Nah, makanya saya bilang sama Dinda Haris, Ketua Umum, saya ingin hadir semua supaya kita objektif di dalam penilaian. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya ubah mulai. Ya, karena kita tidak lagi bertumpu pada adanya backup anggaran melalui GBHN, kemudian ada undang-undang, ada apapun, Bung Jomhur, ini tidak ada lagi. Maka kita ubah apa? Ya, pertama kita ubah bahwa KNP ini sebagai wadah berhimpun dan calon pemimpin bangsa, perekat itu harus kaya ide dan gagasan. Dan itulah sebabnya maka ketika itu dengan diaksa kita ubah. Jadi kita berubah dari huru hara fisik menjadi huru hara wacana. Pikiran yang harus kita kedepankan. Nah, karena pikiran dan yang kita kedepankan, maka ini juga merubah perilaku kita. Contoh, kalau kita ketemu dengan menteri pada waktu itu hindari sama sekali karena yang menyusun proposal, yang punya ide, yang punya program adalah KNPI. Datang ke menteri, mohon petunjuk. Apanya petunjuk? Kita lebih tahu daripada mereka. Ini kan suatu kebiasaan yang nggak benar deh. Iya. Ini yang nggak benar, datang ke menteri, datang ke siapapun ini, dijelaskan ini ya silakan, mohon petunjuk Pak, mohon arahan ini. Kalau mau minta uang bilang aja kita mau minta uang. Tapi caranya tidak begitu, yang halus lah. Bagaimana caranya yang halus? Kita harus mengatakan, kami punya ide, kami punya program, Bapak punya fasilitas, maka kita harus gabung fasilitas ini. Fasilitas Anda punya uang, kami punya gagasan. Ini yang harus kita buat. Dikolaborasikan ya. Gitu loh. Nah, itu baru KNPI terhormat. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu saya tidak pernah ragu memimpin KNPI ini dan membuat program-program yang sedemikian rupa. Tetapi pemahaman kita terhadap berbagai konsep yang keliru pada waktu itu kita harus perbaiki. Teman-teman lebih banyak berorientasi pada pendekatan struktural. Kita harus coba bahwa KNP bukan pendekatan struktural, pendekatan fungsional. Apa itu pendekatan fungsional? Mengedepankan pikiran sebagai dasar untuk melakukan peran. Tapi sekarang ini ada orang berperan karena posisinya, padahal konsepnya tidak ada. Kan ini yang harus kita clearkan. Nah, salah satu faktor mengapa bangsa ini tidak maju karena terlalu banyak pejabat tidak seimbang antara kompetensi diri dengan posisi yang diduduki. Oh iya. Ini loh yang harus ini yang jadi persoalan. Misalkan jadi bupati, ya bupati tidak tahu pemerintahan. Ya bagaimana bisa berhasil? Enggak ada. Nah itulah sebabnya maka kita juga ubah teman-teman supaya kalau mau berpolitik dan pada waktu itu secara konseptual harus kita betul-betul menyusun suatu hubungan antara konsep dan posisi. Ya. Jadi untuk mencapai sebuah posisi, ya Bang Jomhur, itu harus menjadikan konsep sebagai instrumen untuk mendapatkan posisi. Jadi konsep based on konseptual. Bukan basisnya adalah uang, bukan basisnya adalah rekomendasi, bukan, tapi betul-betul konsep. Nah, ini harus kita ubah. Jadi karena konsep kita mendapatkan posisi itu. Lalu konsep ini hanya bisa dilaksanakan apabila punya posisi. Jadi setelah kita menempati posisi itu, ini kita gunakan sebesar-besarnya untuk melaksanakan konsep. Konsep ini untuk apa? Untuk rakyat, untuk bangsa. Inilah sebenarnya yang kita ubah ketika itu. Nah, lalu kita katakan bahwa di sinilah bedanya, misalkan tokoh politik dan pengamat. Ya kalau pengamat itu punya konsep tapi tidak punya posisi, maka pengamat tidak bisa mengeksekusi sesuatu. Tetapi kalau politisi,
Dia punya konsep dan punya posisi, karena itu dia mampu mengeksekusi sesuatu. Itulah sebabnya pengamat hanya berwacana karena tidak punya posisi. Tetapi untuk mendapatkan posisi ini perlu konsep. Nah, disinilah sampai merembet kepada pemahaman demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu adalah suatu proses yang dilakukan secara berkualitas untuk mencapai posisi. Bagaimana proses berkualitas itu? Itu perlu dilakukan perdebatan konseptual. Nah, itulah sebabnya KNPI dulu memprakarsai debat kandidat presiden. Jadi kalau jangan sombong-sombong di belakang itu, di luar itu, seakan-akan yang mau memprakarsai debat kandidat presiden pertama di Republik ini adalah KNPI. Oh. Ini sejarah mencatat. Ini satu hal yang kita juga. Nah, ini olahannya Rahmat lagi dengan Berto ini. Ini penting saya sampaikan. Jadi ini semua. Tapi ini kan seakan-akan hilang begitu saja. Nah, ini kan jadi kalau kita ingin melakukan perubahan seperti itu. Nah, pada waktu itu ya kenapa? Karena tadi rejuvenasi itu ingin melakukan perubahan sehingga perubahan itu melahirkan pencitraan yang bagus, penilaian yang bagus. Nah, ini semua. Jadi ini. Nah, lalu kemudian kita juga misalkan dengan konsep kualitas itu ya, kita komunikasi dengan mahasiswa. Bagaimana instrumennya? Pikiran. Fisiknya apa? Jurnal. Kita mencoba menerbitkan jurnal yang namanya Resonansi. Nah, lalu kemudian pikiran-pikiran di situ siapa yang apa, itulah yang kita diskusikan di kampus-kampus. Jadi tidak bisa juga teman-teman mahasiswa menilai KNPI seperti apa, karena memang kita harus ubah citra dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali kita lakukan. Nah, pada waktu itu juga ya memang KNPI ya ini bagaimana kita sudah katakan begini. Ini ada suatu kenyataan yang nggak benar juga ini Bang Jumhur ini dengan Adiaksa. Orang bicara Papua tidak pernah ke Papua. Kadang-kadang luar negeri lebih paham Papua karena luar negeri lebih lama di Papua. Juga dengan Aceh. Nah, lalu kita melakukan pembaiatan kepada pemuda, pembaiatan sebagai pejuang-pejuang Indonesia. Maka kita lakukan napak tilas ketika itu. Dari Papua ke Aceh. Kurang lebih 700 orang yang hadir pada waktu itu. Dan memang betul, saya katakan setelah Anda yang melakukan suatu napak tilas dari Papua ke Aceh atau sebaliknya Aceh ke Papua dan daerah-daerah lain, baru sah Anda sebagai pemuda Indonesia, dan pada saat itu Anda juga baru sah bicara tentang Papua dan bicara tentang Aceh karena Anda telah menyaksikan. Sangat memalukan KNPI bicara tentang Indonesia tetapi belum datangi daerah itu. Ini loh yang harus kita lakukan. Nah, secara konseptual pengalaman melahirkan pengetahuan. Teori melahirkan ilmu. Ini semua. Jadi kita konsepkan seperti itu, dan oleh karena itu yang namanya Gerson masih dengan Adiaksa kan masih ketika itu Gerson masih ketua juga dari Papua. Begitu sampai di Aceh, bayangkan aja. Tradisi sujud ya teman-teman itu di Kristen kan, tapi Gerson begitu sampai di Aceh sujud. Ini kan lalu baru mengatakan betul-betul saya baru merasakan bahwa saya adalah warga negara Indonesia, tokoh pemuda sekarang tokoh pemuda Indonesia. Dia sendiri melantik dirinya. Saya bukan lagi hanya tokoh pemuda Papua, tetapi saya sudah menjadi tokoh pemuda Indonesia karena saya sudah menginjak Aceh. Demikian juga Sahrul Aceh begitu sampai di Papua juga sujud di sana, cium-cium itu. Ya kenapa kau ketua ini sujud? Aduh, saya merasa baru saya terharu katanya. Ini kan, nah, jadi artinya adalah KNPI begitu ada terkonsep karena memang kan KNPI adalah pemimpin masa depan. Karena itu Bang Akbar tadi pemuda pembangunan dan masa depan. Jadi untuk menentukan masa depan Indonesia harus melalui pembangunan. Untuk melakukan pembangunan perlu konsep. Agar punya konsep maka KNPI harus cerdas.
Tanpa kecerdasan kita tidak melahirkan konsep. Tanpa konsep pembangunan salah arah. Apabila pembangunan salah arah maka Indonesia tidak punya masa depan. Gitu loh cara berpikir kita, jadi harus ada konstruksi berpikir. Nah ini banyak sekali sebenarnya saudara sekalian yang kita lakukan, dan oleh karena itu pada waktu itu debat kandidat presiden, kemudian ada resonansi jurnal untuk diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa. Ya kemudian misalkan kemudian ada napak tilas, kemudian di TV kita melakukan dialog pemuda Indonesia setiap minggu. TVRI, dan yang menjadi narasumber adalah secara bergantian dari daerah-daerah. Ini loh yang penting. Banyak lagi saudara sekalian yang bisa kita lakukan, tetapi yang paling prinsip menurut saya adalah karena ini pemuda ini, karena KNP ini adalah wadah berhimpun, yang wadah berhimpun, maka tadi Bang Akbar sudah menyampaikan berdirinya KNP ini karena ada semangat persatuan. Nah, lalu Dinda Ketua Umum, persatuan ini secara konseptual bagaimana kita memaknai? Paling tidak ada 3 makna. Pertama adalah persatuan dalam perspektif fisik, persatuan dalam perspektif visi, dan persatuan dalam perspektif value atau nilai. Makanya ketika itu, suatu ketika ini ada yang diaksakan perlu dulu ada misalkan sekedar berkelakar supaya di satu daerah di sini desa selalu berantem, maka perlu dibuat pagar. Saya katakan nggak bisa, karena persatuan itu tidak bisa dilihat hanya secara fisik, tapi perlu visi. Meskipun kita satu etnis, satu daerah, satu agama, tetapi tidak satu visi, maka pasti kita berantem. Intinya menjaga persatuan dan kesatuan ya. Itu ya. Di politik begitu juga. Meskipun kita berbeda partai karena satu visi, satu kepentingan, kita lebih akrab dengan partai lain daripada partai sendiri. Ini dicoba jadi saksi Dinda Sultan. Jadi begitu, itu yang. Nah oleh karena itu persatuan ini harus lebih dimaknai bahwa persatuan yang dimasukkan di sini adalah satu visi tentang Indonesia masa depan, satu komitmen tentang Indonesia masa depan. Kemudian ini berdasarkan pada nilai-nilai. Kalau sudah ini semua hilang ya udah. Sekarang ini fisik, bukan lagi visi, bukan lagi nilai, Bang Jumhur. Makanya cepat sekali. Maka untuk membedakan wah ini orangnya si A, ini orangnya si B, ini orangnya si C, itu yang ada sekarang. Tetapi tidak pernah ada satu klasifikasi tentang pikiran-pikiran masa depan. Nggak ada lagi itu sekarang. Ya. Nah ini coba ya, jadi banyak lagi. Nah kemudian orang salah kaprah. Tadi saya lompat-lompat karena kalau saya bicara terlalu banyak, makanya saya lompat-lompat. Dulu saya ketua umum KNPI mau pemilu tahun 2004. Ini Doli, karena salah satu ketua dan teman-teman yang ada itu mau membuat surat rekomendasi. Wah enggak bisa, kita harus buat rekomendasi supaya ketua umum di Golkar diperhatikan. Bos, buatlah tuh surat. Ya udah, kalau mau buat surat tanda tangani sendiri. Untuk apa saya bilang? Bahasanya untuk menjaga marwah KNPI supaya ketua umumnya bisa terpilih. Saya bilang nggak usah kalau itu. Kalau di Golkar itu marwah Daud sudah ada, jadi nggak usah lagi cari marwah-marwah lain. Nah, tetapi ada hal yang penting di sini. Karena bagi saya ber-KNPI adalah komitmen batin antara kita, dan itu jauh lebih pada komitmen-komitmen yang lain. Saya percaya itu. Karena itu Bang Akbar, ini yang saya ingin katakan tadi, Bang Akbar ketua umum, saya percaya Bang Akbar ketua umum yang kedua KNPI tidak mungkin membiarkan saya yang sedang jadi ketua umum keleleran kemana-mana. Saya punya keyakinan, tidak usah kita perjuangkan, pasti saya nomor 1. Dan ternyata betul surat tidak dilayangkan, tidak mau, ya udahlah coba, pasti Bang Akbar lah pasti saya nomor 1. Saya punya keyakinan itu. Nah ini juga nggak ada deh. Komitmen batin. Jadi kalau kita sudah membuat komitmen batin persatuan, tidak hanya bersatu secara fisik dalam arti suatu partai satu tetapi berantem,
Dan kemudian yang kedua, kalau saya misalkan ber-KMP dan tidak pernah aktif di partai itu, lalu kemudian dibuat rekomendasi, misalkan Rahmat tiba-tiba dibuatkan rekomendasi ke partai apa misalkan, tidak pernah. Ya orang di sana, lo siapa? KMP itu apa? Karena memang sudah punya organisasi pemuda sendiri. Gitu loh masalahnya. Ini yang tidak dipikirkan kita. Jadi semua partai sudah ada organisasi pemudanya. Dan karena itu organisasi pemuda, karena KMP itu adalah wadah berhimpun lembaga, bukan individu. Ini masuk, jadi semua itu masuk. Bukan kelompok-kelompok yang dikatakan dengan Adiaksa tadi, sekarang 162. Iya Dinda? 152 sekarang. Dari dulu ke waktu kita, dan itu kan masih 62, 67. 152. Hah? Sekarang 152 tuh. Iya. Bang Jumur, coba bayangin aja. Nah, kebanyakan juga OKP tidak punya daerah. Dan oleh karena itu kan di sini 152 tapi di daerah hanya 30. Kan jomblang sekali. Coba ini semua. Dan oleh karena itu ini perlu ditata. Dan yang ditata itu adalah orangnya. Kesadaran dan lain-lain sebagainya. Ini saya kira banyak sekali konsep-konsep yang perlu kita sampaikan kepada saudara sekalian. Oleh karena itu maka saran saya ya Dinda ya, pertama ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita betul pada jalan. Udahlah, enggak usah pikir-pikir yang lain. Jalan aja, program, ide, gagasan. Ya bahkan dulu kita juga pernah kurang ajar. Ada salah satu menteri waktu kita mengadakan acara di Papua, dia mau ngasih uang 200 juta tetapi ada acara-acaranya begini, saya katakan kembalikan uangnya. Sebenarnya Ucok dengan Doli kembalikan uangnya tapi tetap kita undang sebagai narasumber. Itu baru hebat Dinda. Ber-KNPI tidak boleh menjadi pengemis. Tetapi harus kaya ide dan harus bangga pada ide itu. Harus bangga pada gagasan itu. Dan gagasan itu harus diwujudkan. Ini Andesti juga. Ini Andesti dulu ini yang paling rajin ke Kuningan nih. Ya tetapi semua wanita-wanita cantik dia aku sebagai saudara. Jadi begitu ada wanita dengan itu langsung ketua umum, ini saudara saya. Saudara lo saya bilang. Tapi udahlah, masing-masing teman ini punya ciri karakter masing-masing. Ya udahlah, kita hafal-hafal aja semua. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi ini pikiran-pikiran dan ini yang kita lakukan dan lain-lain sebagainya. Nah terkait dengan KMP, tadi dengan Adiaksa sudah mengatakan, saya misalkan ketika itu sudah jadi sama-sama kita berkompetisi. Ya udah jangan ganggu KNPI-nya. Kalau memang Anda agak ini dikit ya udah silakan bikin kelompok tapi jangan atas nama KNPI. Bikin gitu yang loh. Lain ya. Ada kelompok lain pakai jangan KNPI-nya dipecah belah karena rusak institusinya. Bentuk apa kayak bentuk apa dengan kegiatan lain dan lain-lain sebagainya. Nah, terakhir. Saudara sekalian, ini juga ketika itu kan teman-teman hampir semua KMP ini karena ingin dapat akses kemana-mana, ingin supaya dipilih di politik, ingin dukung-mendukung. Saya katakan gini deh, jaga nama baik KMP, tidak dukung-mendukung. Tetapi KMP juga tidak bisa independen dalam arti statis, tapi harus lebih dinamis. Itu ijtihad politik. Saya katakan begini, kalau kita ingin dinamis maka yang kita lakukan adalah dukungan secara konseptual. Pada zaman saya karena saya kalah pada waktu itu, tapi saya katakan KMP tidak bisa. Yang pada waktu itu lebih banyak cenderung kepada dukungan kepada SBY. Lalu apa yang dilakukan teman-teman mempelopori bukan kelompok lain, bukan KMP. Apa itu? Ya Kaukus Bhinneka Tunggal Ika. Ya udah silahkan aja, yang penting jangan KMP. Nah itu caranya digunakan Kaukus Bhinneka Tunggal Ika. Secara konseptual dia lakukan dukungan kepada SBY ketika itu. Lalu terpilih macam-macam, lalu kemudian ada komitmen-komitmen, silakan aja, tapi KMP-nya tidak. Ya sebab memang kalau kita bicara politik praktis, jangan menuntut apa-apa, dalam arti Bang Jumhur itu jangan menuntut kalau Anda tidak punya investasi. Tidak boleh ada insentif politik kalau tidak ada investasi.
Maka caranya, strateginya sekali lagi KNPI harus dijaga ya posisinya sebagai wadah berhimpun yang menghimpun banyak kepentingan, yang menghimpun banyak partai, yang menghimpun banyak agama, yang menghimpun banyak etnis. Dan karena itu perekatnya adalah persatuan dalam perspektif visi dan nilai, bukan hanya sekedar fisik. Itu sebenarnya intinya. Dinda, coba saya kira demikian saudara sekalian. Ini catatan saya banyak Luar sekali biasa. tadi, terutamanya Bang Akbar, tapi sudah. Saya kira nanti lain kali ada baiknya, karena ini tidak mungkin menyelesaikan masalah. Saya sarankan kepada Dinda Ketua Umum, ya adakan acara-acara dan jangan berpikir bahwa acara itu baru sukses kalau dilakukan di hotel, tapi yakinkan diri Anda, sebuah acara parameternya adalah seberapa besar konsep yang dilahirkan sebagai sumbangsi kepada bangsa, bukan tempatnya di mana, tapi konsepnya itu yang harus jadi sasaran. Jadi silakan aja. Biasanya kalau urusan begini ya saya tugaskan kepada Saudara Rahmat, Mat, kita ada mau ketemu siapa-siapa di mana aja, ya terserah. Tapi kan tidak bisa, nanti tidak boleh menghambat, kalau tidak disyahid tidak jadi. Tidak. Cari tempat makan misalkan, gampang aja di situ. Kita makan sambil cerita-cerita dan lain-lain. Tetapi juga harus dibuat suatu tradisi. Kalau saya di waktu ketua pemuda masjid, dia di masjid aja. Ya kita beli goreng singkong apa segala, ya udah. Nah, tetapi kan sekali lagi yang kita prioritaskan adalah pikiran, rumusan pikiran. Lahir pikiran-pikiran yang lebih besar. Dan oleh karena itu sekali lagi harapan saya kepada Dinda, apa yang sudah dilakukan sudah bagus sebagai respon terhadap realitas yang ada, tetapi itu namanya program yang mendesak. Tapi harus ada program yang mendasar. Yang mendasar itu tentang penataan bangsa ke depan seperti apa. Itu yang mendasar. Saya kira Dinda harus pelan-pelan masuk kepada konsep-konsep yang mendasar ini. Jadi yang sudah dilakukan itu kan yang mendesak-desak. Respons secara cepat terhadap masalah yang ada, tetapi bagaimana bangsa masa depan untuk membuktikan bahwa KNPI, pemimpin masa depan lahir dalam KNPI, dan oleh karena itu kalau kita ingin pemimpin ke depan berkualitas, maka apa yang terjadi di KNPI juga harus berkualitas. Demikian lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.